Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPD LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul Menjaga Kesetiaan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-26 ayat 62 sampai 65. Sekali lagi Bilangan 26 ayat 62 sampai ayatnya yang ke-65. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, Tuhan sudah memerintahkan mereka untuk mengadakan sensus atau penghitungan jumlah bangsa Israel pada saat itu. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Bilangan 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan sensus pertama ini diadakan untuk perhitungan jumlah kekuatan militer yang dimiliki oleh bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Nah, mengapa sensus suku-suku Israel yang sudah dilakukan di padang gurun Sinai diulang kembali di dataran Moab yang kita bahas pada hari ini, yaitu di dalam pasal yang ke-26. Padahal kedua sensus yang sudah dilakukan tersebut itu sama-sama menghitung jumlah orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang masih sanggup berperang. Nah, tetapi ternyata ada perbedaan dari kedua sensus ini, baik sensus yang pertama dan juga sensus yang kedua. Pada sensus yang pertama yang dihitung adalah jumlah orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Sayangnya mereka yang sudah merasakan pimpinan Tuhan, ya sejak keluar dari tanah Mesir, mereka hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka akhirnya tidak diizinkan Allah untuk masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, dan mereka semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-65. Nah, di pasal 26 ini yang dihitung adalah orang-orang yang dilahirkan di padang gurun yang diizinkan Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Namun ada hal yang luar biasa yang kita bisa temukan dari kedua sensus ini, baik sensus yang pertama dan juga sensus yang kedua, yaitu adalah jumlah dari bangsa Israel yang dihitung dari setiap sensus tidak berbeda besar. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana Allah sanggup mengganti laskar Israel yang tidak setia dengan orang-orang Israel, dengan laskar Israel yang setia kepada Allah. Jadi kita melihat bahwa di Mesir ketika bangsa Israel bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar, nah, dan pada akhirnya mereka dimusnahkan karena ketidaksetiaan. Nah, dengan jumlah yang banyak Tuhan pun sanggup mengganti dengan keturunan-keturunan yang juga jumlahnya banyak. Ya, sehingga bangsa Israel tetap memiliki orang-orang pilihan untuk membela mereka, ya, dengan kekuatan militer yang luar biasa. Nah, hal inilah yang menjadi bahan pelajaran bagi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Israel rohani pada saat ini, khususnya dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Bila kita tidak setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan bisa membangkitkan orang lain untuk menggantikan kita dalam melayani Dia. Seperti bangsa Israel ini di sensus yang pertama, mereka yang lahir di tanah Mesir, mereka tidak hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan Tuhan gantikan mereka dengan generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka yang diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Menjadi teguran keras bagi kita saat kita dipercayakan melayani oleh Tuhan. Ya, mari kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Karena jika kita tidak setia, Tuhan dapat gantikan kita. Tuhan bisa bangkitkan orang lain untuk mengganti kita, untuk melayani Tuhan.
Dan tentunya ini adalah kesedihan ya bagi kehidupan kita jika kita digantikan oleh Allah di dalam melayani Dia. Dan bila Allah masih mempercayai kita, itu adalah sebuah anugerah yang besar, kesempatan yang berharga, kepercayaan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kepercayaan tersebut untuk selalu melayani Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Melalui perkataan ini dalam kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur saat ini jika kita masih dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar. Ya, Tuhan masih menganggap kita setia. Oleh sebab itu kita masih dipercayakan melayani Dia. Oleh sebab itu kepercayaan yang Tuhan berikan ini mari kita mau terus jaga. Jangan sampai kita digantikan oleh orang lain karena kita tidak setia kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat jika kehidupan kita ingin terus dipercaya Tuhan untuk melayani Dia, maka kita harus menjaga kesetiaan kita kepadanya. Menjaga kesetiaan kita lakukan bagaimana? Yaitu dengan cara mengenali Tuhan secara pribadi. Mengenali Tuhan secara pribadi adalah bagaimana kita memahami betul siapa Tuhan kita. Apa saja hal-hal ajaib yang dapat Dia lakukan dan bagaimana pribadinya. Dan jika kita sudah mengenali Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan mengerti bahwa di dalam Dia ada begitu banyak hal indah yang dapat kita temukan, yang dapat kita nikmati jika kita terus setia kepadanya. Hal-hal yang indah tersebut adalah hadiratnya, penjagaannya, ya, perlindungannya, kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan. Banyak hal-hal indah yang lainnya yang bisa kita temukan hanya di dalam Tuhan. Ketika kita benar-benar mengenali Tuhan secara pribadi. Sehingga dari hal ini membuat kita akan selalu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah kenal betul siapa Tuhan kita dan bagaimana Tuhan kita yang ajaib itu. Sehingga kita akan selalu setia kepadanya dan kita tidak akan mau meninggalkan Tuhan. Dan dari pengenalan akan Tuhan juga kita bisa menemukan bahwa akan menghasilkan kepercayaan yang sungguh dalam kehidupan kita. Saat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita pun akan digiring untuk semakin percaya kepada Tuhan. Seseorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan pasti tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan. Ia pasti akan selalu setia untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam segala kondisi dan juga situasi. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar mengenali Tuhan. Ya, sehingga dari pengenalan itu membuat kepercayaan kita akan Dia semakin bertumbuh kuat, semakin teguh, dan kita tidak akan tergoyahkan, dan kita tidak akan pernah mau berpaling daripada Tuhan. Nah, itu adalah cara kita menjaga kesetiaan kepada Tuhan, yaitu kita harus kenali secara pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu memiliki komitmen dan fokus untuk selalu melayani Tuhan. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai pekerjaan yang super sibuk yang kita lakukan saat-saat ini, pelajaran mungkin yang semakin berat ya bagi anak-anak yang bersekolah atau yang berkuliah, atau banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ya. Dari hal-hal itu membuat pikiran dan hati kita teralihkan dari Allah sehingga kita tidak lagi setia melayani. Hati-hati, kita harus menjaga kehidupan kita. Dengan alasan sudah lelah, dengan aktivitas yang padat, ya tidak ada waktu atau tidak sempat untuk melayani Tuhan, atau banyak urusan, banyak tugas, ada tamu dan lain sebagainya. Kita perlu berhati-hati. Hal-hal seperti ini dapat mengubah fokus kita untuk melayani Tuhan, dapat mengganggu kesetiaan kita melayani Tuhan. Kita harus memiliki komitmen dan fokus yang kuat di dalam pelayanan kita, supaya tugas pelayanan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita dapat kita terima dan kita jalankan dengan baik, dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Ya, kita pasti akan selalu meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita masih hidup di dunia ini dan kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, maka hidup kita ini harus kita selalu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai aktivitas atau pekerjaan atau kesibukan-kesibukan duniawi mengganggu penyerahan hidup kita dalam melayani Tuhan. Kita perlu berhati-hati akan hal ini.
Roma 14 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saat kita masih hidup kita ini harus kita serahkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu perlunya kita menjaga kesetiaan kita dengan kita memiliki komitmen dan fokus untuk selalu melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesetiaan ya dalam melayani Tuhan dengan membangun kehidupan yang sungguh-sungguh mengenali Tuhan secara pribadi dan juga memiliki komitmen dan fokus yang kuat hanya untuk melayani Dia, hanya untuk mempermuliakan nama Dia. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau sama-sama berdoa mengakhiri renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami nikmati hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan, penopang, pedoman dalam setiap kehidupan kami. Dan kami minta supaya Roh Kudus, supaya memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk kami sungguh-sungguh mengerjakan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya terus hidup di dalam kesetiaan, takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, bumi, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.